Jangan lupa di-like ya. Pada kisah ini, kemunculan monster yang disebut sebagai kaiju sudah sangat biasa di antara kehidupan orang-orang. Selain karena mereka sudah memiliki sistem pengungsian yang bagus, negara ini juga memiliki pasukan pertahanan yang sangat terlatih untuk membasmi para kaiju tersebut. Beberapa tahun sebelumnya, sepasang sahabat bernama Mina dan Kafka terkena musibah yang disebabkan oleh kaiju. Namun sejak saat itu, mereka berencana untuk memusnahkan para kaiju dengan bergabung ke dalam pasukan pertahanan ketika dewasa nanti. 私、防衛隊員になる。2人で怪獣を全滅させよう。 Dan sesuai dengan tujuan mereka, saat ini Mina sudah menjadi pemimpin para pasukan pertahanan dari Divisi 3. Karena pasukan yang dipimpinnya sudah banyak berjasa terhadap keamanan di kotanya, masyarakat pun menganggap bahwa serangan kaiju seperti ini adalah masalah biasa yang bisa mereka selesaikan dengan mudah. Namun berbeda dengan Mina, Kafka sudah beberapa kalinya gagal dalam mengikuti seleksi ujian masuk untuk menjadi petugas pasukan pertahanan. Sehingga Kafka pun akhirnya menyerah dan mengabdikan dirinya sebagai petugas pembersih mayat kaiju yang sudah dikalahkan. Kafka, 持ち場変更だ。長だ。すでに許可は取ってある。行くぞ。 Besoknya, kantor Departemen Kebersihan kedatangan satu orang pegawai magang. Orang itu adalah Ichikawa Reno, seseorang yang juga mengikuti seleksi untuk menjadi petugas pasukan pertahanan di tahun ini. Mengetahui itu Kafka pun menceritakan bahwa dia pernah beberapa kali mengikuti ujian seleksi tersebut, namun kini dirinya memutuskan untuk menyerah. 上には上がいるというか、お前も年取ったらわかるように。わかんねえっす。俺は諦めないんで、死ぬまでわかんねえっす。 Namun Ichikawa malah kesal mendengar jawaban dari Kafka tersebut, karena dia menganggap bahwa Kafka tidak serius untuk menjadi bagian dari pasukan pertahanan. Meskipun perkenalan pertama mereka tidak terlalu lancar, namun Kafka tetap membimbing juniornya agar menjadi petugas pembersih yang profesional. だろうな。おい。それやる。食えるもんだけでも腹に入れねえと午後持たねえぞ。 Akhirnya bagian tugas mereka pun telah selesai dikerjakan, Ichikawa pun langsung menghampiri Kafka untuk berterima kasih atas semua bantuan dan bimbingannya. Namun saat mereka akan segera pulang, tiba-tiba seekor kaiju muncul di belakang Ichikawa. Ichikawa, 走れ! 2人でもどうにもならん! 隊員になるんだろうが、ここで死んでどうする! Kafka pun segera memancing kaiju tersebut agar monster itu langsung mengejarnya, sehingga Ichikawa dapat segera menyelamatkan diri dari sana. Meskipun Kafka beberapa kali berhasil menghindari kejarannya, namun kaiju tersebut berhasil menyerangnya sehingga dia pun akhirnya terluka. Karena dirinya sudah tidak bisa berlari lagi akibat luka parah pada kakinya, akhirnya Kafka pun pasrah menerima kematiannya. Namun sebelum monster itu sempat untuk memangsanya, Ichikawa pun akhirnya datang untuk menyelamatkannya. Baka! Nande? ここで先輩を置いて逃げ出すようじゃきっと俺は隊員になんてなれない。目標撃破、引き続き救護に移る。 Rupanya Ichikawa telah berhasil menghubungi pasukan pertahanan, sehingga mereka semua pun akhirnya bisa diselamatkan dari serangan kaiju tersebut. Namun akibat luka-lukanya itu, akhirnya mereka berdua pun dirawat di rumah sakit. Ichikawa berterima kasih karena nyawanya telah diselamatkan, dan dia pun mengatakan bahwa Kafka sangat cocok untuk menjadi pasukan pertahanan karena keberaniannya. すげえかっこよかったっす。どっちがかっけえ隊員になるか勝負だ。やっぱなるべきっすよ。防衛隊員。 Mendengar yang diucapkan oleh Ichikawa, Kafka pun kembali termotivasi untuk mengikuti penyeleksian menjadi petugas pasukan pertahanan. Namun tanpa disangka, seekor kaiju datang menghampiri Kafka, dan monster itu pun langsung memasuki tubuhnya. Ichikawa menyadari gelagat Kafka yang seperti kesakitan, sehingga dia pun segera turun dari tempat tidurnya untuk memeriksa keadaannya. Namun Ichikawa sangat terkejut ketika melihat Kafka telah berubah menjadi kaiju. Ichikawa, 先輩、笑顔。やっぱり逃げますよ先輩。Karena khawatir dengan kondisi pasien tersebut, Kafka pun berusaha menolongnya. Namun karena Kafka belum bisa mengendalikan kekuatannya, apapun yang dia sentuh langsung hancur berkeping-keping.
Sehingga kekacauan yang dibuatnya malah membuat situasi di rumah sakit semakin rumit. Karena adanya laporan dari rumah sakit tersebut, pasukan pertahanan pun langsung bersiap-siap untuk menuju ke sana. Khawatir jika nanti pasukan pertahanan akan memusnahkannya, mereka berdua pun memutuskan untuk segera kabur dari rumah sakit tersebut. 逃げますよ先輩。おい待てよ。本当に先輩なんですよね。自分でもわからんくなってきた。先輩。お嫁に行けない。ここで死ぬ。いや他にもっと気にするとこあるでしょ。 Saat mereka memutuskan untuk bersembunyi di bangunan terbengkalai, tiba-tiba Kafka bisa merasakan adanya kaiju yang datang ke kota tersebut. Rupanya kaiju yang muncul adalah jenis monster yang sama dengan yang melukai Kafka dan Ichikawa. Sayangnya kemunculan kaiju tersebut tidak diprediksi oleh sistem pertahanan, sehingga banyak warga yang tidak sempat mengungsi hingga terluka. Namun saat kaiju tersebut akan memangsa korbannya, Kafka pun datang untuk menyelamatkannya. Senpai. Akhirnya, Kafka pun berhasil mengalahkan kaiju tersebut hanya dengan satu pukulan saja. Namun saat Kafka ingin menolong korbannya, sayangnya anak itu sangat ketakutan dengan wujudnya Kafka saat ini. Meskipun Kafka merasa sangat sedih, Kafka pun memutuskan untuk meninggalkan mereka dan menerima kondisinya yang telah berubah menjadi kaiju ini. Namun tanpa disangka, anak kecil yang ditolongnya itu memanggilnya dan berterima kasih kepadanya. Kaiju-san, arigatou. Arigatou. 確かに2人なら怖くないね。ああ、俺たち2人なら。市川、俺やっぱ諦めない。あいつの隣に行かなきゃなんねえ。 Tidak lama setelahnya pasukan pertahanan pun datang, namun mereka kebingungan karena kaiju tersebut sudah dimusnahkan dengan kondisi tubuh yang hancur berantakan. Mina pun menanyakan kejadiannya kepada korban yang menyaksikan peristiwa tersebut, namun anak itu malah memohon sesuatu yang membuat Mina kebingungan. 優しい怪獣さんはやっつけないでくれる？お母さんを助けてくれたの。Agar alibinya tidak dicurigai, mereka berdua pun kembali ke rumah sakit dan menampakkan dirinya kepada petugas di sana. 3 bulan telah berlalu, namun Departemen Pertahanan terus memburu keberadaan kaiju dari perwujudan Kafka tersebut yang mereka namakan sebagai kaiju nomor 8. Sedangkan di sisi lain, Kafka dan Ichikawa pun sudah kembali menjalankan rutinitasnya sebagai petugas kebersihan. Namun ada kabar baik yang disampaikan oleh bosnya, rupanya mereka menerima surat kelulusan tahap pertama dalam proses penyeleksian menjadi pasukan pertahanan. Karena Kafka sudah lebih dulu bertugas di lapangan, Ichikawa pun segera pergi menyusulnya untuk memberitahukan berita bahagia tersebut kepada Kafka. Akhirnya Ichikawa pun tiba di tempat kerjanya, dan melihat Kafka yang sedang beristirahat makan siang. Senpai! Torimashita! Ichiji shiken! マジでってなんで丸出しなんだよ出ちゃうんだよな。これでよし。戻ってねえよだって大丈夫だから。本番ではうまく隠すから。 Kafka pun sangat senang dengan kelulusannya tersebut, dan mereka pun berjanji untuk bersungguh-sungguh pada ujian seleksi berikutnya. 10 hari setelahnya, mereka pun datang ke gedung pertahanan Divisi 3 untuk mengikuti ujian seleksi berikutnya. Namun sialnya, mereka bertemu dengan peserta yang arogan. Gadis itu meminta Kafka untuk memindahkan mobilnya, karena di tempat parkir tersebut terdapat nomor kesukaannya. Namun karena Kafka menolak permintaannya, gadis itu pun tiba-tiba membuka seragamnya dan menunjukkan pakaian khususnya. Rupanya pakaian khususnya itu dapat meningkatkan kekuatannya, sehingga dia mampu mengangkat mobil Kafka lalu melemparkannya. Dia pun mengenalkan dirinya sebagai Shinomiya Kikoru, seorang anak dari direktur pasukan pertahanan tempat mereka akan bergabung saat ini. Namun Shinomiya terkejut ketika melihat Kafka yang juga mampu mengangkat mobilnya dengan sangat mudah, sehingga dia pun menganggap bahwa Kafka bakal menjadi saingan terberatnya pada ujian kali ini. Tapi karena kecerobohannya itu, Kafka pun langsung dimarahi oleh Ichikawa karena menunjukkan kekuatan kaijunya di markas pasukan pertahanan.
Karena Kafka tidak diperbolehkan menggunakan kekuatannya, akhirnya dia harus menerima hasil ujian ketahanannya di posisi paling terbawah. Akibat kekalahannya itu, Kafka pun terpaksa mendapatkan beberapa ejekan dari Shinomiya. Akhirnya, seluruh peserta akan menjalani ujian terakhir pada penyeleksian kali ini. Ujian ini akan diawasi langsung oleh Soshiro, seorang wakil kapten dari pasukan pertahanan Divisi 3. Namun di ujian tahun ini, seluruh peserta harus bisa mengalahkan para kaiju yang sudah disiapkan. Oleh karena itu, seluruh peserta ujian akan dilengkapi dengan pakaian khusus yang biasa digunakan oleh pasukan pertahanan. Pakaian ini dibuat dari jaringan tubuh kaiju, sehingga ketika digunakan akan dapat meningkatkan kemampuan tempur berdasarkan kekuatan pemakainya. Saat ini yang memiliki kekuatan tempur terbesar adalah Shinomiya, sedangkan Kafka memiliki kekuatan tempur yang paling kecil di antara semuanya. Shinomiya Kikoru, Kaihou Senryoku 46%! おいおい、すでに小隊長クラスやんけ。日々のカフカ、解放戦力 0%！ もう少し時間ください。今決まってるんで。あれ計測ミスかな。早く見せなさいよ。試験終わるわよ。 Akhirnya ujian terakhir pun dimulai, dan semua peserta pergi dengan penuh semangat. Dengan kekuatan tempurnya yang besar, Shinomiya mampu memusnahkan beberapa kaiju sendirian. Namun sebaliknya, dengan kekuatannya yang sebesar 0%, untuk mengangkat senjata pun Kafka tidak mampu. Meski begitu, Kafka tidak akan menyerah. Berbekal pengetahuannya terhadap tubuh kaiju yang pernah dia tangani beberapa tahun ini, dia memilih untuk menjadi pasukan pendukung bagi peserta lainnya. くらえ。あいつは他に比べて腹側の皮膚が薄い。腹狙え。 ナイスアシスト。 Rupanya tindakan yang dilakukan oleh Kafka tersebut telah mendapatkan tanggapan positif dari para pimpinan. Namun saat Kafka sedang menuju ke peserta lainnya, seekor kaiju tiba-tiba muncul dan menghantamnya. Akibat dari serangannya itu, Kafka pun terluka parah hingga tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya. Namun saat kaiju tersebut akan menyerangnya kembali, Shinomiya pun datang untuk membantunya. 私のいる戦場でリタイアなんて出させない。キコル、助か。あんたはそこで無様に転がってなさい。 Rupanya Kafka mengalami luka dalam yang parah dan juga kaki yang telah patah, sehingga Soshiro pun memintanya untuk menyerah di ujian kali ini. Meskipun Kafka sempat berputus asa karena kondisinya saat ini, namun Kafka kembali berniat untuk tidak menyerah. こいて夢なんて。今度は絶対諦めねえ。 Akhirnya Soshiro pun mengizinkan Kafka untuk melanjutkan ujiannya, dan Ichikawa pun berniat untuk membantunya sampai ujian ini berakhir. Sedangkan di sisi lain, Shinomiya terus membantai kaiju yang dia temui termasuk untuk memusnahkan kaiju yang menjadi bos pada ujian kali ini. Akhirnya Shinomiya berhasil mengalahkan bos kaiju tersebut seorang diri, yang mengartikan bahwa ujian kali ini telah berakhir. Para petugas dari Departemen Pertahanan pun mulai menarik perlengkapan kamera mereka, dan meminta para peserta untuk kembali ke gedung pertahanan. Namun saat Shinomiya akan kembali, tiba-tiba muncul kaiju humanoid yang langsung menyerangnya. Nannano, anta. まだ動いてる。こいつ言葉をどうなってるの。 Mendengar sesuatu telah terjadi pada Shinomiya, para petugas pertahanan pun langsung bersiaga kembali. Selain itu, kaiju humanoid itu juga telah membangkitkan para kaiju yang telah mati, sehingga para peserta lain pun kembali bersiap untuk menyerang. Namun karena petugas Departemen Pertahanan merasa ada keanehan pada kejadian ini, mereka pun langsung memerintahkan para peserta ujian untuk segera mengungsi. Dan karena tidak ada kamera pengawas yang bisa memantau keadaan Shinomiya, Mina dan Soshiro pun memutuskan untuk memeriksanya secara langsung.
Setelah dia selesai membangkitkan semua kaiju yang telah mati, sang kaiju humanoid itu pun kemudian menghilang. Namun meskipun Shinomiya sudah terluka parah, dia tetap berusaha untuk menghentikan kaiju yang ada di hadapannya agar tidak mengganggu proses pengungsian peserta lainnya. Namun sayangnya Shinomiya terkena serangan yang sangat kuat, sehingga dirinya langsung terhempas dan tangannya pun telah patah. Karena tubuhnya sudah tidak memiliki tenaga lagi untuk bertarung kembali, akhirnya Shinomiya pun pasrah dengan nasibnya saat ini. Namun saat kaiju itu akan menghancurkan Shinomiya dengan kekuatan energi listriknya, Kafka pun datang untuk menyelamatkannya. お前が頑張ったおかげでみんな避難できたぞ。あとは俺に任せろ。秒でぶっ飛ばすから安心して休んでろ。一発で。 Akhirnya Kafka pun berhasil mengalahkan kaiju tersebut hanya dengan satu pukulan saja, sedangkan Shinomiya hanya bisa terdiam dan langsung jatuh pingsan. どういうこと？あんた怪獣だったの？お願いお願い、どうかこのことは防衛隊には内緒でお願いします。無事でよかった。あんたもな。あ、市川、なぜここに？全然無理でした。とにかくもっと慎重に。わ、Shinomiya. Namun sebelum pasukan pertahanan tiba di area tersebut, mereka pun segera mengungsi ke gedung Departemen Pertahanan agar tidak dicurigai. Mina dan Soshiro pun mulai menginvestigasi area yang telah hancur tersebut, dan mereka pun menemukan sebuah kemiripan dengan kejadian yang mereka lihat pada 3 bulan yang lalu. Selain itu, Departemen Pertahanan juga sempat mendeteksi adanya kemunculan kaiju lain yang berkekuatan sangat besar, yaitu monster yang disebut sebagai Daikaiju yang dianggapnya hanya sebagai mitos belaka. Meski begitu, Mina dan Soshiro sangat meyakini bahwa Shinomiya tidak mungkin bisa memusnahkan kaiju tersebut sampai hancur berantakan seperti ini. Akibat peristiwa itu, Kafka pun akhirnya kembali dirawat di rumah sakit, namun Mina datang menjenguknya dan berterima kasih karena Kafka dan Ichikawa telah menyelamatkan Shinomiya. Sedangkan di bagian perawatan khusus, Shinomiya pun mulai sadar dari pingsannya. Soshiro pun berterima kasih kepada Shinomiya, karena berkat tindakannya itu banyak peserta ujian yang selamat dari peristiwa mengejutkan tersebut. Namun melihat reaksi Shinomiya yang mencurigakan tersebut, Soshiro pun jadi meragukan pernyataannya itu. Namun karena Shinomiya mengingat permintaan Kafka untuk menjaga rahasianya, dia pun akhirnya terpaksa berbohong kepada Soshiro. いえ、あの怪獣は私が倒しました。 Di sisi lain, kaiju humanoid itu pun merasa kesal karena kegagalannya dalam memusnahkan orang-orang di Departemen Pertahanan. Meski begitu, dia tetap berniat untuk memusnahkan mereka di kesempatan yang lain. Oleh karena itu, saat ini kaiju tersebut meneruskan penyamarannya dalam bentuk manusia sebagai pegawai baru di Departemen Kebersihan. Beberapa hari setelahnya, upacara penobatan pasukan pertahanan baru pun tiba. 27 orang telah berhasil lulus ujian, namun Kafka tidak termasuk di dalamnya. Sebagai orang yang menduduki peringkat pertama, Shinomiya pun menaiki panggung sebagai perwakilan dari pasukan baru lainnya. Shinomiya pun kembali mendapatkan ucapan terima kasih karena jasanya di insiden sebelumnya, namun hati kecilnya menolak, karena dirinya merasa bahwa Kafka lah yang berhak menerima ucapan itu. Namun setelah acara penobatan selesai, tanpa disangka Kafka pun datang untuk mengikuti penutupan upacara tersebut. Sebelumnya saat rapat penyeleksian, rupanya Soshiro yang merekomendasikan untuk meluluskan Kafka, karena menurutnya Kafka memiliki kemampuan sebagai pasukan pendukung dan netralisasi. Mina pun menjelaskan bahwa Kafka saat ini berstatus sebagai calon pasukan pertahanan, sehingga dirinya tidak diperkenankan untuk hadir di acara penobatan tersebut. Melihat Kafka yang hadir di ruangan tersebut, Shinomiya dan peserta lainnya pun merasa sangat senang. Selanjutnya Mina memberikan pidato penyemangat kepada pasukan pertahanan baru, namun Kafka secara tidak sengaja mengungkapkan kebahagiaannya karena akhirnya dia bisa bekerja bersama Mina. すぐ隣に行くからな。ミナ。あああ、思わず口に出ちまった。日々のカフカ、無許可の死後、上官呼び捨て。合わせて腕立て100回だ。いや、しょっぱなからやるよって。え、今笑ってなかった？ Akibat kecerobohannya itu, Kafka pun harus menerima hukuman push-up sebanyak 100 kali. Meski begitu, para peserta lainnya menganggap bahwa upacara penobatan ini menjadi upacara yang menyenangkan karena ulah konyolnya Kafka. Namun di sisi lain, rupanya ada alasan lain kenapa Soshiro meluluskan Kafka.
Ternyata dirinya mencurigai Kafka di insiden ujian penyeleksian kemarin, karena tanda vital Kafka tiba-tiba tidak terdeteksi berbarengan dengan munculnya kaiju berkekuatan besar pada saat itu. Saat Kafka sudah menyelesaikan hukumannya, Shinomiya pun datang menghampirinya untuk mengajaknya berbicara. 怪獣食べて怪獣になった？信じらんない。食い意地張りすぎ。好きで食ったわけじゃねえわ。 Akhirnya Kafka pun menjelaskan kepada Shinomiya bagaimana awalnya dia berubah menjadi kaiju. Namun Shinomiya mengingatkan bahwa wujud Kafka saat ini sudah diberi nama sebagai kaiju nomor 8, sehingga kaiju tersebut menjadi prioritas perburuan oleh pasukan pertahanan. Namun jika suatu saat Kafka akhirnya tertangkap, maka kemungkinan besar dirinya akan dijadikan objek penelitian ataupun dijadikan bahan baku senjata dan perlengkapan militer lainnya. Beberapa hari setelahnya, pasukan yang berada di bawah kepemimpinan Soshiro pun mulai melakukan pelatihan rutinnya. Sehingga berangsur-angsur kekuatan tempur mereka pun mulai bertambah, termasuk juga dengan kekuatan tempur Kafka. 日々のカフカ推定解放戦力 1%。 よっしゃー。見たかキコル、ついに0を1にしたぞおら。 カフカ3ヶ月後にはクビやで。 Namun karena Kafka adalah orang yang paling lemah di antara pasukan lainnya, dia pun terus menekan dirinya untuk terus belajar agar bisa memberikan dukungan kepada teman-temannya. Saat itu Soshiro melihat Kafka yang sedang belajar sampai larut malam tersebut, dan menyuruhnya untuk segera mengistirahatkan tubuhnya. Namun Kafka menjelaskan alasannya kepada Soshiro, bahwa dirinya akan berjuang lebih keras agar dirinya bisa berguna bagi pasukan pertahanan lainnya. Mendengar alasannya itu, Soshiro pun akhirnya mengizinkan Kafka untuk melanjutkan pembelajarannya. Namun saat dirinya akan pergi, tiba-tiba alarm tanda bahaya berbunyi. 怪獣訓練じゃないんだよな。行くで。初任務や。 Rupanya seekor kaiju yang berukuran sangat besar tiba-tiba muncul di tengah kota. Para petugas keamanan pun mulai mengungsikan para warga, sedangkan pasukan pertahanan mulai menyusun strategi untuk memusnahkan kaiju tersebut. Namun karena kaiju ini memiliki banyak yoju yang mengikutinya, maka pasukan yang dipimpin oleh Soshiro ditugaskan untuk memusnahkan para yoju tersebut. Karena ini adalah misi pertama bagi mereka sebagai pasukan pertahanan, semua orang pun sangat bersemangat untuk menjalani tugasnya. スーツが答えてくれるのがわかる。戦力解放。前出すぎ。1% なんだからもっと下がってなさいよ。 Karena mereka baru pertama kalinya melawan jenis kaiju yang seperti ini, petugas pertahanan pun merasa kesulitan dalam mencari titik kelemahan dari yoju tersebut. Mendengar permasalahan yang dialami oleh teman-temannya itu, Kafka pun berniat membantu mereka dengan kemampuan yang dimilikinya saat dirinya bekerja di Departemen Kebersihan dulu. Kafka pun segera berlari ke mayat yoju tersebut, dan mulai membedahnya untuk mencari titik kelemahannya. Akhirnya Kafka menemukan lokasi di mana inti yoju tersebut berada, bahkan dia juga menemukan bagian tubuh kaiju yang membuatnya hidup kembali meskipun intinya telah dihancurkan. Berdasarkan temuannya itu, Kafka pun segera melaporkannya kepada Soshiro. Namun berkat informasinya tersebut, tindakan Kafka itu pun dinilai sangat berperan penting pada kelancaran misi kali ini. カフカお手柄や。おこのぎちゃん、今の情報を全隊員に共有してくれ。了。余獣の核と増殖期間のデータを共有します。 Berkat informasi yang diberikan oleh Kafka, akhirnya para pasukan pertahanan pun bisa mengalahkan yoju tersebut dengan mudah. Di sisi lain, pasukan pertahanan yang lain pun telah berhasil mengarahkan Honju menuju target penembakan. Mina yang sudah berada di atas gedung pun mulai mempersiapkan senjatanya untuk memusnahkan kaiju tersebut. どっちがかっけえ隊員になるか勝負だ。カフカ君、これが今の私。ファイヤー。 テレビや双眼鏡越しに見るのとは大違いだ。あいつはやっぱとんでもねえ。 Namun setelah tubuh kaiju itu dihancurkan, rupanya yoju yang berjumlah ratusan pun tiba-tiba muncul dari mayat Honju tersebut. Meski sudah kelelahan, pasukan pertahanan pun tetap bersemangat untuk memusnahkan ratusan yoju tersebut. Namun di sisi lain, tiba-tiba Ichikawa dan Iharu bertemu dengan seorang petugas kebersihan di area tersebut.
Mereka pun memintanya untuk segera mengungsi, karena masih banyaknya kaiju yang berkeliaran di area tersebut. Namun betapa terkejutnya mereka saat menyadari bahwa petugas tersebut telah berubah menjadi kaiju humanoid. Mereka pun menyadari bahwa makhluk tersebut adalah kaiju humanoid yang sebelumnya menyerang Shinomiya. Saat Ichikawa akan meminta bantuan kepada pasukan lainnya, rupanya kaiju tersebut telah membuat sebuah penghalang yang memutus komunikasi mereka. Karena mereka berdua sudah masuk ke dalam jebakannya, kaiju itu pun langsung menyerang mereka secara brutal. Di saat nyawanya mulai terancam, Ichikawa teringat dengan yang diceritakan oleh Shinomiya tentang kaiju humanoid tersebut. 最初は魔術か妖術にでも見えると思うけど、指先をよく見て、一定の予備動作があるわ。かわせる。かわしやがった。 Setelah berhasil menghindari beberapa serangannya, Ichikawa pun mulai melakukan serangan pembalasan kepada kaiju tersebut. Namun sayangnya kaiju humanoid itu sangatlah pintar, sehingga dia pun mulai menyerang Ichikawa dengan jurus yang belum dia ketahui. Beruntung Iharu sempat menyelamatkannya, namun malah dirinya lah yang terluka parah akibat terkena serangannya itu. Meskipun mereka berdua sudah terpojok, namun mereka tetap berusaha melawan dengan sisa kekuatannya.最大解放。篠宮よりも足の隊長よりも強い力をください。 Namun sayangnya semua serangan mereka tidak mampu melukainya, malahan kaiju tersebut melakukan serangan pembalasan yang sangat mematikan. Rupanya pasukan pertahanan mulai menyadari hilangnya Iharu dan Ichikawa, namun mereka tidak bisa mendeteksi lokasi keberadaan mereka berdua. Shinomiya merasakan ada keanehan dari hilangnya mereka berdua, dan rupanya Kafka juga merasakan adanya kehadiran kaiju yang sangat kuat di suatu tempat. Kaiju itu pun terus menghabisi Ichikawa sampai dirinya terluka parah, sedangkan Iharu hanya bisa pasrah dengan kondisinya yang tidak berdaya saat ini. Namun saat kaiju tersebut akan menghabisi Iharu dengan serangan pelurunya, tiba-tiba Kafka datang untuk menyelamatkan mereka. 死んでいいよ。死ぬのはてめえだクソ野郎。首を飛ばされたのか。 Kafka pun segera memindahkan Ichikawa ke tempat yang lebih aman, lalu melanjutkan pertarungannya dengan kaiju humanoid tersebut. Kaiju itu pun menyadari bahwa Kafka memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga dia pun langsung mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk memusnahkan Kafka. Ternyata kaiju tersebut tidak mampu menandingi kekuatannya Kafka, sehingga dia pun pasrah untuk menerima kematiannya. Namun saat Kafka akan menghabisi kaiju tersebut, tiba-tiba ada pasukan pertahanan yang datang ke hadapan mereka. Petugas itu pun langsung melaporkannya kepada pasukan yang lain, sehingga mereka pun segera bersiap-siap untuk ke lokasi yang telah disebutkan. Sayangnya kedatangan mereka telah memecah konsentrasinya Kafka, sehingga dirinya tidak menyadari bahwa kaiju humanoid tersebut telah berhasil menyembuhkan diri. Namun karena dirinya mengetahui bahwa Kafka akan melindungi manusia, dia pun langsung mengarahkan serangannya ke pasukan pertahanan tersebut. Namun saat Kafka sedang berusaha untuk melindungi mereka, sang kaiju humanoid itu pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk melarikan diri. Begitu pula dengan Kafka, dia pun segera melarikan diri untuk keselamatannya. Namun dirinya bersyukur, karena kedatangan pasukan tersebut telah menyelamatkan Iharu dan Ichikawa. Saat Kafka berpikir bahwa dirinya sudah berhasil melarikan diri dari sana, rupanya Soshiro telah berhasil menyusulnya. Dan tanpa basa-basi, Soshiro pun langsung menyerang Kafka menggunakan senjata andalannya. Kaihou senryoku 92%.
きの人型よりずっと速え。 Meskipun setiap serangannya Soshiro dapat mengancam nyawanya, namun Kafka memilih untuk tidak melawannya. Bahkan saat Kafka memiliki kesempatan untuk menghajarnya, dirinya memilih untuk menghancurkan pedang Soshiro lalu melarikan diri. Akhirnya Kafka berhasil menghindari kejaran Soshiro, dan bisa kembali bertemu Shinomiya yang sudah dari tadi menunggunya. Sayangnya saat ini Kafka sudah kehabisan tenaga, namun Shinomiya bersyukur karena Kafka telah kembali dengan selamat. Di sisi lain, Soshiro pun tampak termenung memikirkan pertarungannya saat dirinya melawan kaiju nomor 8 tersebut. Soshiro merasakan adanya keanehan ketika melawannya, karena kaiju tersebut bertindak seperti layaknya manusia. Soshiro pun mengatakan bahwa sejauh ini tidak ada catatan korban yang terbunuh oleh kaiju nomor 8 tersebut. Meski begitu Mina tidak mau ambil pusing, dia tetap pada prinsipnya bahwa semua kaiju harus dimusnahkan. Kaiju wa toubatsu suru nomi da. Beberapa hari setelahnya, Ichikawa dan Iharu pun telah pulih dari luka-lukanya. Mereka berdua pun disambut oleh semua teman-temannya, sekaligus merayakan kesuksesan misi pertama mereka sebelumnya. Selain itu, Soshiro juga memiliki pengumuman penting terkait dengan statusnya Kafka di pasukan pertahanan. Hibino Kafka. 作戦中、お前の発見で被害が大幅に抑えられたことが評価された。生隊員昇格や。防衛隊第3部隊へようこそ。Besoknya, Mina sang kapten divisi 3 pun secara resmi mengangkat Kafka sebagai petugas pasukan pertahanan. Dengan begini, tujuan mereka sewaktu kecil pun semakin dekat untuk diwujudkan. Watashi no tonari de tatakau ni wa mada-mada hodo toii zo. Mite ro yo, Mina! 上官呼び捨て罪だ。腕立て50回やってから行け。Mata yachimatta! Seperti biasanya, Kafka pun kembali menggunakan waktunya untuk belajar sampai larut malam. Dia pun sempat menghabiskan waktunya sejenak di balkon sebelum akhirnya beristirahat. Namun saat dirinya akan kembali ke dalam gedung asramanya, Kafka merasakan adanya ancaman yang datang mendekatinya. Rupanya puluhan kaiju telah mendarat di markas divisi 3, sehingga sebagian besar fasilitas pun telah hancur dibuatnya. Karena Mina saat ini sedang berada di markas pertahanan pusat, maka Soshiro lah yang bertanggung jawab untuk memimpin pasukan pertahanan divisi 3. Namun Soshiro merasakan adanya keanehan, karena hanya markas pasukan pertahanan sajalah yang diserang oleh para kaiju tersebut. Sehingga dia pun menaruh curiga, bahwa dirinya akan bertemu dengan kaiju humanoid lainnya yang memiliki kecerdasan seperti kaiju nomor 8 dan 9. Karena merasa Soshiro adalah lawan yang sebanding dengannya, kaiju itu pun langsung memerintahkan para yoju yang mengikutinya untuk menyerang orang-orang di sana. Para yoju itu pun akhirnya mengamuk, tetapi pasukan pertahanan mengalami kesusahan untuk menembus tubuh yoju tersebut. Namun seperti biasanya, Kafka memahami anatomi tubuh kaiju tersebut sehingga dia pun mengetahui di mana titik kelemahannya. Namun rupanya, para yoju tersebut ternyata memiliki kecerdasan. Mereka pun bekerja sama untuk saling melindungi dari setiap ancaman yang datang kepadanya, sehingga banyak pasukan yang gagal dalam menaklukkan kaiju tersebut. Di saat para pasukan pertahanan mulai kehabisan akal, Shinomiya pun datang membantu mereka dengan membawa senjata yang dibuat khusus untuknya.
に衝撃波過激錦水切り日比野さん、ヒコル。私とレノで怪獣を引きつける。その間に怪我人の保護をお願い。了。 Tidak lama setelahnya, bantuan dari pasukan pertahanan lainnya pun akhirnya datang. Sehingga para Yoju yang mengacau di markas Divisi 3 pun mulai bisa diatasi oleh mereka. 少しずつ押し返してきてる。体調不在の非常事態だってのに。 Di sisi lain, Soshiro berupaya untuk menjauhkan kaiju humanoid tersebut dari para anak buahnya. Sehingga dia pun segera memancing kaiju itu ke dalam zona pelatihan. Karena saat ini mereka sudah berada di zona yang terisolasi, Soshiro pun bebas untuk mengeluarkan kekuatan penuhnya tanpa membahayakan pasukan pertahanan lainnya. 戦力全開放 92%。 よし乱れ打ち Meskipun Soshiro berhasil melukai kaiju tersebut, rupanya kaiju itu mampu menyembuhkan tubuhnya dengan sangat cepat. Namun penyembuhannya itu malah menjadikan kaiju tersebut menjadi lebih kuat. Bahkan Kafka pun dapat merasakan ancaman yang sangat besar dari kaiju tersebut. Dan ternyata, kaiju itu telah berubah menjadi monster berukuran raksasa dengan peningkatan kekuatan yang sangat besar. Meski begitu, Soshiro tetap berusaha melawannya meskipun serangan pedangnya tidak mampu menembus tubuh kaiju tersebut. Sampai akhirnya, pakaian tempur Soshiro pun mulai mencapai batasnya sehingga dirinya lebih rentan untuk terluka. 駆動限界を超えています。直ちに全開放を解除してください。全開放してから10分以上が経過しています。これ以上は危険です。 Namun meski pertarungan selanjutnya akan dapat membahayakan nyawanya, dia tetap berusaha menghentikan kaiju tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin. Sampai akhirnya, Soshiro pun terkena serangan kaiju tersebut sehingga membuatnya terluka parah. Namun di saat anak buahnya akan menyelamatkannya, Mina pun akhirnya datang untuk membantu mereka. Mina, よく耐えてくれた。僕の勝ちや。戦力全開放 96%。 Akhirnya kaiju tersebut telah berhasil dikalahkan, dan para petugas yang terluka pun mulai dievakuasi. Namun rupanya, ada ancaman yang lebih berbahaya bagi keselamatan mereka. Para Yoju yang sebelumnya mengikuti kaiju tersebut mulai menggabungkan dirinya untuk menjadi sebuah bom yang sangat besar. Diperkirakan efek ledakannya akan setara dengan kekuatan bom nuklir, sehingga orang-orang yang berada di sana beserta dengan kotanya akan langsung musnah akibat ledakannya tersebut. Namun di saat mereka semua sudah berputus asa, Kafka pun segera berlari ke arah Yoju tersebut untuk menyelamatkan semua teman-temannya. 戻れ！お前が行ってもどうにも！ その場に伏せてシールド全開。 Meskipun Kafka telah berhasil menyelamatkan semua teman-temannya, namun dirinya menyadari bahwa kehidupannya sebagai pasukan pertahanan sudah berakhir. Dan seperti dengan dugaannya, pasukan pertahanan pun langsung menangkapnya karena Kafka adalah seorang kaiju yang sedang mereka cari selama ini. 日々のカフカ。いや、怪獣8号。身柄を拘束する。
Berita penangkapan Kafka pun telah sampai kepada Departemen Pertahanan, sehingga mereka pun meminta Divisi 3 untuk menyerahkan Kafka ke kantor pusat. Saat Kafka akan diantarkan ke sana menggunakan mobil tahanan, Kafka tidak sanggup melihat wajah teman-temannya karena tidak jujur kepada mereka yang merupakan teman seperjuangannya. Terlebih kepada Ichikawa, orang yang selalu menjaga rahasianya selama ini. Namun kekhawatiran Kafka pun hilang ketika tahu bahwa Ichikawa masih menaruh kepercayaan kepadanya. Senpai! 戻ってくるって信じてますから。迷わず走ってみんなを救ってくれた時、今君に有利な証言や映像を集めてる。人間であると証明できれば処分を避けられるかもしれない。第三部隊に君を敵だと思ってるやつなんて一人もいないよ。第三部隊敬礼。俺はまだお前の隣目指していいのかな。ずっと待ってる。Akhirnya Kafka pun ditahan di Departemen Pertahanan Pusat dan menjalani beberapa penelitian selama di sana. Meski begitu, rupanya teman-teman dari Divisi 3 masih menaruh kepedulian kepadanya. Beberapa di antaranya mulai menghubungi orang dalam yang mereka kenal agar dapat membantunya untuk membebaskan Kafka. Termasuk juga dengan Shinomiya, dia pun langsung mendatangi ayahnya yang merupakan seorang direktur dari Departemen Pertahanan untuk mempertimbangkan pembebasan Kafka. Namun ayahnya itu menunjukkan hasil dari penelitiannya kepada Shinomiya bahwa di dalam tubuh Kafka memiliki sebuah inti yang biasanya dimiliki oleh kaiju. Dengan begitu permintaan Shinomiya pun langsung ditolak, dengan alasan bahwa setiap kaiju harus dimusnahkan demi keamanan umat manusia. Meski begitu, Shinomiya tetap mengutarakan pendapatnya kepada ayahnya. Papa, 彼に命を救われています。それでも私はあいつを信じたい。 Pengujian terhadap Kafka pun akan kembali dilakukan, namun orang yang akan melakukannya adalah direktur pertahanannya langsung. Bahkan Shinomiya Kikoru pun datang untuk menyaksikan proses pengujiannya secara langsung. Kafka pun kembali teringat dengan pesan yang disampaikan oleh Mina, bahwa Kafka harus membuktikan bahwa dirinya adalah seorang manusia. Serangan barusan dimaksudkan untuk membuktikan kepada Kafka bahwa dirinya adalah seorang kaiju. Namun Kafka tetap bersikeras mengatakan bahwa di dalam dirinya tetaplah seorang manusia yang memiliki kesadaran. Karena Kafka tetap menunjukkan sikapnya yang keras kepala, Direktur Shinomiya pun berniat mengujinya dengan menggunakan alat tempur yang terbuat dari kaiju terkuat. Meskipun Kafka beberapa kali terkena serangan yang sangat mematikan, namun Kafka tidak berniat untuk membalas serangannya itu. Namun seorang petinggi yang ikut menyaksikan di sana merasa aneh kepada Direktur Shinomiya. Karena jika dia memang ingin membunuhnya, seharusnya sudah dilakukannya semenjak Kafka masih berwujud manusia. Mendengar itu Shinomiya pun jadi terpikir, bahwa mungkin ayahnya sedang mempertimbangkan permintaannya untuk membebaskan Kafka. Masaka papa, Hibi no Kafka ni ikinobiru chance o. Kafka pun berusaha untuk tetap menunjukkan kepada Direktur Shinomiya bahwa dirinya memiliki kesadaran sebagai seorang manusia meskipun telah berubah menjadi kaiju. Namun Direktur Shinomiya terus menyerangnya tanpa ampun, sampai akhirnya Kafka menerima sebuah serangan yang dapat langsung membunuhnya. Meski begitu, Kafka berhasil menahan serangannya dengan bertransformasi penuh menjadi kaiju. Namun ada keanehan dari perilakunya Kafka saat ini, bahkan Shinomiya dan sang direktur pun menyadari adanya perubahan dari sikapnya itu. Rupanya serangan yang hampir membunuhnya tadi telah membuat Kafka sedikit kehilangan kesadarannya.
Sehingga Kafka mengalami kesulitan untuk mengendalikan tubuh kaijunya itu, dan lama-kelamaan kesadarannya pun mulai dikendalikan oleh kaiju yang berada di dalam tubuhnya. Akibatnya tubuh Kafka pun bergerak dengan sendirinya, layaknya seekor kaiju liar yang memiliki keinginan untuk membunuh. Meskipun dirinya berhasil menghindari beberapa serangannya, namun pada akhirnya dia tidak mampu untuk menandingi kekuatan dari kaiju nomor 8 tersebut. Kesadaran Kafka pun sedikit demi sedikit mulai menghilang, sehingga dirinya sudah tidak bisa lagi mengendalikan tubuh kaijunya yang saat ini ingin membunuh ayahnya Shinomiya. 期待したがこれまでか。私はそれでも信じたい。怪獣なんかに負けてんじゃないわよ、バカカフカ。ずっと待ってる。Akhirnya, Kafka berhasil mengendalikan tubuh kaijunya kembali. Namun untuk menyelamatkan Direktur Shinomiya, Kafka pun memutuskan untuk melukai dirinya sendiri dengan merusak bagian inti kaijunya. Akhirnya Direktur Shinomiya pun menyadari bahwa Kafka memang memiliki kesadaran, oleh karena itu dia pun segera menghubungi tim medisnya untuk dapat menyelamatkan Kafka. Beberapa hari setelahnya, Direktur Shinomiya pun sudah kembali pulih dari luka-lukanya. Dia pun kembali menggelar meeting bersama para petinggi lainnya, untuk memutuskan tindakan apa yang perlu diberikan kepada Kafka. Namun kali ini Mina diundang untuk memberikan pendapatnya, sebelum mereka memberikan keputusan terakhir. 日々のカフカ隊員は余重の増殖器官を発見、隊に貢献しました。以後も実直な働きで何度も仲間たちを救ってきました。特筆すべきは10号との戦いで余重爆弾を破壊し、第3部隊全滅の危機を救いました。入隊時の彼の解放戦力は 0%。 それまでの防衛隊試験も12回連続で不合格。でも彼は諦めなかった。何度試験に落ちても解放戦力がゼロでも、そして体が怪獣になってしまっても、彼は人を救うことをやめなかった。ご苦労だった、Hashiro隊長。 Setelah memberikan pendapatnya, Mina pun dipersilahkan untuk meninggalkan ruang meeting tersebut. Meski begitu, para petinggi sebenarnya sudah memiliki keputusan untuk memberikan hukuman kepada Kafka. Namun Direktur Shinomiya memiliki pemikiran lain, sehingga dia pun menyampaikan keputusan finalnya. 怪獣8号は目下兵器化せずに戦力とする。私は制御可能だと判断した。大怪獣が群発している今、戦力は最大効率で運用する。想定をはるかに超える数の怪獣が群発した場合、国は容易に滅びるのだ。奴の桁外れの力を運用できれば、我々の希望となりうる。 Kafka pun akhirnya tersadar dari pingsannya, dan langsung ditemui oleh Direktur Shinomiya. Meskipun Kafka terkejut saat melihat dirinya, namun Kafka bersyukur karena Direktur Shinomiya telah selamat. Direktur Shinomiya pun menyampaikan kepada Kafka bahwa Departemen Pertahanan tetap menilai bahwa Kafka bukanlah manusia melainkan seorang kaiju. Meski begitu, Direktur meminta Kafka untuk menggunakan kekuatannya agar dapat berguna bagi Departemen Pertahanan. 俺は今でも自分を防衛隊員だと思ってます。絶対に防衛隊員としても認めさせます。 Akhirnya, keputusan pembebasan Kafka pun mulai diumumkan. Mereka semua pun merasa sangat bahagia, karena Kafka akan kembali berkumpul bersama mereka di Divisi 3. 今よりもっとずっと強くなって待ってますよ、先輩。 Sementara itu, rupanya Kaiju nomor 9 telah berhasil mempelajari struktur kekuatan di Departemen Pertahanan. Sehingga dia pun yakin bahwa serangan Kaiju berikutnya akan menghancurkan seluruh pasukan pertahanan. 人間の手に落ちた怪獣の力を怪獣の元に取り戻すとしよう。
Berakhir sudah cerita anime ini ya teman-teman, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan like sebanyak-banyaknya agar channel Bang Nime bisa terus berkembang. Sampai ketemu lagi di cerita seru anime berikutnya. おい、話は終わってないぞ。起きろ。待ってろよ、みんな。